Ini adalah sisi barat dari Fort Willem II yang sekarang difungsikan sebagai balai pertemuan polisi dan masyarakat. Jadi masyarakat umum memang boleh menggunakannya untuk pameran, untuk pertemuan, untuk eksibisi di ruang tengahnya. Nah, disinilah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff pernah mengadakan pertemuan dengan Sri Sunan Pakubuwono pada tahun 1740-an. Makanya benteng ini pada awalnya dinamakan Fort on Munting, mengacu kepada pertemuan dua tokoh tersebut. Ini adalah Jalan Diponegoro untuk menghormati Pangeran Diponegoro yang pernah diinapkan selama semalam di salah satu ruangannya. Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, tertulis di sini masa dinasnya dari 1743 hingga 1750, dan pada masa itulah ada pertemuan dengan Sri Sunan Pakubuwono di sini. Tentunya pada waktu itu bangunan benteng masih kondisi darurat, makanya benteng ini pada awalnya disebut Fort on Munting. Saya memasuki benteng Willem I Ungaran, dan di hadapan saya ada anak tangga yang berada persis di belakang dinding paling luar yang menghadap ke arah barat, dan kayu-kayunya masih orisinil, belum diganti sejak masa awal pendirian. Kayunya cukup tebal dengan jarak tangga kira-kira 20 cm, jadi cukup nyaman untuk dinaiki. Saya cukup berhati-hati karena ada 1-2 anak tangga yang keropos. Saya menghadap ke jalan pengawasan. Ini mesinnya yang berada di dinding sebelah utara dari benteng Willem I atau benteng Diponegoro, atau nama lainnya adalah Fort on Munting, yang didirikan tahun 1786. Sekarang sebagian ruang masih dipakai untuk asrama polisi, sebagian lagi difungsikan secara terbuka untuk museum. Dan saya sekarang menghadap ke arah barat, menghadap ke arah Gunung Ungaran, dan persis di depan benteng Diponegoro, nama lain dari benteng ini adalah kantor pemerintah Kabupaten Semarang. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, bangunan ini aslinya menghadap ke arah timur. Jadi dinding yang menghadap ke arah barat dengan pintu gerbang yang sekarang difungsikan sebagai pintu masuk adalah pintu belakang. Dan parit-parit pertahanan dahulu ada di depan kantor pos yang kelihatan agak di kejauhan. Di situ ada parit besar yang sekarang tertutup trotoar. Parit-parit pada masa dahulu digunakan sebagai
benteng pertahanan untuk mencegah musuh yang berusaha menerobos. Ini adalah pintu gerbang benteng Diponegoro yang menghadap ke arah timur, dan inilah semestinya adalah pintu gerbang utama ketika awal-awal digunakan, karena di depan arah pintu gerbang ini adalah Jalan Prince Hendrik yang kemudian oleh masyarakat dikenal sebagai Jalan Pindrian. Sekarang menjadi Jalan Brigjen Sudiarto. Ini adalah sisi utara dari gerbang timur. Saya menuruni tangga ke bawah yang lantainya sudah dikeramik. Ketebalan dinding pertahanan bisa dilihat, kira-kira tebalnya ada 80 cm. Inilah gerbang timur yang dulunya sebagai pintu gerbang utama benteng Diponegoro. Di sudut depan saya itu dahulunya yang disebutkan digunakan untuk menahan Pangeran Diponegoro selama semalam, sebelum kemudian dibawa ke Semarang untuk diinapkan di rumah dinas residen Semarang di De Vredestein yang sekarang diberi nama Wisma Perdamaian, sebelum kemudian akhirnya dibawa dengan kapal uap menuju Batavia dan ke Sulawesi. Dan di depan sini mestinya ada sumur tua yang sekarang sudah ditutup namun masih difungsikan dengan pompa. Kamar ini lebarnya hanya 2 meter, namun kedalamannya cukup panjang, ada 4 meter, berada di sudut selatan menghadap ke arah barat. Ini adalah penggambaran situasi secara lukisan, situasi pada masa awal dipakainya benteng Fort Oudtmounting.